Ya, Oke, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Analisis Interpretasi Kinerja Portofolio pada Saham INDF, TLKM, dan BBCA berdasarkan metode Sharpe, Trainer, dan Jensen. Selanjutnya ada anggota kelompok. Di sini ada saya sendiri yaitu Atala Rayalpati, ada Muhammad Devan Perdana, ada Muhammad Jikri Sukma, ada Surya Adlani, ada Muhammad Safir. Selanjutnya latar belakang. Pengembangan pasar modal di Indonesia mendorong meningkatnya minat masyarakat untuk berinvestasi pada saham sebagai instrumen yang menawarkan potensi keuntungan yang tinggi. Namun, investasi saham juga memiliki tingkat risiko yang cukup besar akibat fluktuasi harga yang terjadi di pasar. Oleh karena itu, investor perlu melakukan diverifikasi melalui pembentukan portofolio untuk memperoleh return yang optimal dengan risiko yang dikendalikan. Penelitian ini menganalisis return, risiko, dan kinerja pada saham PT Indofood, PT Telkom, dan PT Bank Sentral Asia yang mewakili sektor konsumsi, telekomunikasi, dan perbankan. Evaluasi dilakukan menggunakan metode Sharpe, rasio, Trainer rasio, dan Jensen Alpha untuk mengetahui tingkat efisiensi investasi serta memberikan informasi yang dapat digunakan investor dalam pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sih tingkat return dan risiko pada saham PT Indofood, PT Telkom, dan PT Bank Sentral Asia. Yang kedua, bagaimana kinerja portofolio yang dibentuk dari saham PT Indofood, PT Telkom, dan PT Bank Sentral Asia berdasarkan metode Sharpe, Trainer, dan Jensen. Yang ketiga, metode manakah yang memberikan hasil penilaian kinerja portofolio terbaik dan paling efektif dalam mengevaluasi saham selama periode penelitian. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Untuk apa sih kami meneliti ini? Yang pertama, untuk menganalisis tingkat return dan risiko selama periode Desember 2024 sampai Desember 2005. Yang kedua, mengukur dan menganalisis kinerja portofolio menggunakan metode Sharpe, Trainer, dan Jensen. Yang ketiga, mengetahui metode penilaian kinerja portofolio yang berdasarkan hasil terbaik yang mengevaluasi portofolio saham selama periode penelitian. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, untuk menambah referensi mengenai analisis rate dan risiko dari kinerja portofolio saham. Yang kedua, menjadi bahan pembelajaran dan referensi penelitian di bidang investasi dan pasar modal. Yang ketiga, membantu investor dalam mengembalikan keputusan investasi berdasarkan analisis risiko dan return saham. Selanjutnya dibaca oleh Devan. Selanjutnya, investasi merupakan kegiatan menempatkan dana atau aset saat ini dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Investasi dapat dilakukan oleh individu maupun perusahaan melalui berbagai instrumen seperti saham, obligasi, maupun aset real. Secara umum, investasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu investasi aset real dan investasi aset keuangan. Selanjutnya kita masuk ke salah satu instrumen investasi, saham. Saham merupakan bukti kepemilikan seseorang terhadap suatu perusahaan. Dengan memiliki saham, investor berhak atas bagian aset maupun keuntungan perusahaan, sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Secara umum, saham terdiri dari saham biasa, saham preference, dan saham blue chip. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai portofolio. Portofolio investasi adalah kumpulan aset yang dikelola untuk memperoleh keuntungan yang optimal dengan risiko yang minimal. Melalui diversifikasi aset, secara umum, portofolio dibagi menjadi dua jenis, portofolio efisien dan portofolio optimal. Next.
Selanjutnya kita masuk ke hasil pembahasan penelitian. Pada bagian ini kami membahas 3 saham, yaitu menjadi objek penelitian, yaitu saham INDF, TLKM, dan BBCA. Next. Sebelum melihat hasil analisis, terlebih dahulu saya akan menjelaskan data yang digunakan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa harga saham bulanan PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Telkom Indonesia Tbk, dan PT Bank Sentral Asia Tbk pada periode Desember 2024 hingga Desember 2025. Return saham dihitung berdasarkan perubahan harga penutupan bulanan. Selanjutnya, ketiga saham tersebut dianalisis dalam 3 portofolio dan dievaluasi menggunakan metode Charve, Traynor, dan juga Jensen. Next. Baik, selanjutnya pertimbangan pemilihan saham. Saham ini dipilih karena diambil dari tiga perbedaan saham. Yang pertama ada INDF, yaitu yang bergerak pada sektor barang konsumsi, dan yang kedua ada TLKM yang bergerak pada sektor industri jasa telekomunikasi, dan yang ketiga ada BBCA, yaitu yang bergerak pada sektor keuangan dan sektor dan industri utama di bidang perbankan. Baik, berikutnya ada return. Dari data di samping diketahui bahwa nilai return IHSG, INDF, dan TLKM mengalami fluktuasi selama periode penelitian. IHSG memiliki expected return tahunan sebesar 22,13% dan INDF sebesar min 12,0%. Lalu TLKM-nya 28,4% dan BBCA min 16,54%. Next. Baik, berikutnya ada resiko IHSG. Resiko IHSG bulanan didapat di angka 0,52 dan untuk tahunannya di angka 0,180. Next. Resiko INDF. Pada resiko INDF didapat resiko bulanannya yaitu sebesar 0,068 dan resiko tahunannya sebesar 0,2369. Dan untuk resiko TLKM, untuk resiko bulanannya yaitu didapat di angka 0,062 dan untuk tahunannya di angka 0,216. Next, Dan untuk resiko yang terakhir yaitu resiko BBCA, didapat resiko bulanannya di angka 0,063 dan untuk tahunannya di angka 0,2171. Atau yang bulanan itu 6,3% dan tahunannya 21,7%. Dan berikutnya ada risk free. Risk free diperoleh dari rata-rata tingkat suku bebas resiko sebesar 101% atau 1,013 per tahun. Zikri. Next. Dan berikutnya akan dibacakan oleh Jikri. Selanjutnya beta saham, beta portofolio INDF sebesar 0,226, beta portofolio TLKM sebesar 0,671 dan beta portofolio BBCA sebesar 0,404. Next, dan portofolio BBCA sebesar ketiga portofolio memiliki nilai beta di bawah 1 yang menunjukkan bahwa seluruh portofolio bersifat defensif dan kurang sensitif terhadap pergerakan pasar. Semakin kecil nilai beta, semakin rendah pengaruh fluktuasi pasar terhadap return portofolio tersebut.
Next ada ringkasan data. Ringkasan data diketahui bahwa return saham INDF dan BBCA menghasilkan return negatif, yaitu min 12,01% dan min 16,54%. Sedangkan saham TLKM menghasilkan return positif, yaitu 28,4%. Sementara itu return market atau IHSG tercatat positif sebesar 2, hal ini menunjukkan bahwa saham TLKM memiliki nilai yang lebih besar dari kinerja pasar, sedangkan saham INDF dan BCA memiliki nilai di bawah kinerja pasar. Selanjutnya, kinerja portofolio. Hasil pengukuran menggunakan 3 indeks menunjukkan seluruh portofolio memiliki kinerja negatif. Pada indeks SHARP, portofolio terbaik adalah portofolio TLKM dengan nilai min 3,3699. Pada indeks Trainor, portofolio terbaik adalah portofolio TLKM dengan nilai min 1,85. Sedangkan indeks portofolio terbaik itu TLKM dengan nilai 0,1972. Secara keseluruhan, portofolio underperform terhadap pasar selama periode penelitian. Oke, selanjutnya ada Efficient Frontier. Hasil analisis Efficient Frontier menunjukkan bahwa INDF merupakan pilihan investasi terbaik karena mampu memberikan return tertinggi dengan tingkat risiko yang relatif sama dengan portofolio lainnya. Oleh karena itu, investor yang menginginkan kinerja portofolio yang optimal disarankan INDF, sedangkan BBCA sebaiknya dihindari karena memberikan return negatif meskipun memiliki risiko yang tinggi. Next. Dan yang selanjutnya itu ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap saham PT Indofood, Sukses Makmur Tbk INDF, PT Telkom PT Telkom Indonesia Tbk TLKM, dan PT Bank Sentral Asia Tbk BBCA periode Desember 2024 sampai dengan Desember 2025. Diperoleh hasil bahwa saham TLKM memiliki kinerja terbaik dengan return tahunan sebesar 28,41%, sedangkan saham INDF dan BBCA menghasilkan return negatif masing-masing sebesar min 12,01% dan min 16,54%. Dari sisi risiko, INDF memiliki tingkat risiko tertinggi sebesar 23,69%, sedangkan TLKM memiliki risiko yang relatif lebih rendah sebesar 21,62%. Oke. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.